Setiap detik, setiap waktu, kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam dan selamat beribadah di ibadah keluarga hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Kami mempersilahkan kepada jemaat untuk saat teduh sebelum kita menghadap Tuhan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita pujikan kitab Bakti 17 bait 1 dan 3 abadi tak nampak. Marilah kita alaskan ibadah kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami
untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 67. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ayo silakan duduk. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 52 bait 1 dan 2 Sabda Tuhan Allah. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dari kitab Rut pasalnya yang kedua ayat 11 sampai 17.
Rut pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jika sudah menemukan, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami, kecuali suara Tuhan saja, agar dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kami dapat membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami anak-anak Tuhan sedia mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Rut 2 ayat 11 sampai 17 yang menyatakan demikian. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dilatar belakangi dengan hidup susah di tanah Israel karena adanya bencana kelaparan yang begitu hebat, membuat Naomi dan keluarganya pergi ke negeri asing, dan negeri itu bernama Tanah Moab. Pergi ke Moab agar supaya luput dari kemiskinan, bahkan kematian akibat bencana kelaparan. Tetapi apa hendak dikata, di Moab ia justru harus kehilangan suami dan kedua anak laki-lakinya. Alih-alih mendapatkan kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, di Moab Naomi justru berjumpa dan menemui kepahitan hidup. Apakah kemudian hidup Naomi menjadi berakhir ketika dia ditinggalkan suami dan kedua anak laki-lakinya? Ternyata tidak demikian.
Naomi bangkit dari keterpurukan, dia bangkit dari kesedihan, lalu dia berkemas diri untuk pulang ke kampung halamannya. Dia mau pergi dari Moab karena dia mendengar bahwa Tuhan Allah sudah memperhatikan kehidupan umatnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, babak baru dalam kehidupan Naomi pun dimulai. Dan di akhir dari pasalnya yang pertama, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa ketika Naomi tiba di Bethlehem, ia tiba pada permulaan musim menuai jelai. Dalam ayatnya yang ke-22, pasalnya yang pertama dikatakan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, musim menuai atau musim panen ini tentu menjadi saat-saat yang menyukacitakan, menjadi saat-saat yang menggembirakan, yang membahagiakan, dan paling dinantikan oleh para petani, di mana puncak dari kerja keras mereka selama ini bekerja membuahkan hasil. Karena itu musim menuai menjadi hari-hari di mana hidup mereka dipenuhi dengan sukacita. Bagaimana tidak, kita bisa melihat ada kegembiraan, ada sukacita yang terpancar dalam diri setiap orang yang kemudian boleh mendapat berkat Tuhan melalui hasil panen yang mereka terima. Dengan demikian mereka boleh melalui masa-masa hidup yang penuh dengan kecemasan dan masa-masa hidup yang berat karena bahaya kelaparan atau karena bencana kelaparan. Lalu bagaimana dengan kehidupan Naomi dan Rut? Naomi tidak pulang sendiri, dia pulang bersama Rut, menantunya yang setia. Menantunya yang menetapkan hatinya untuk pergi meninggalkan bangsanya, meninggalkan keluarganya, lalu kemudian mengikut Naomi. Bahkan dalam ketetapan hatinya, Rut pun menyampaikan kepada Naomi bahwa Allahmu Allahku, di mana kamu berada di situ pun aku berada. Dan kita lihat bahwa ketika mereka tiba di Bethlehem, mereka harus hidup dari nol lagi. Mereka harus hidup dari nol dan mereka tidak malu untuk mengakui bahwa ketika mereka tiba di Bethlehem, mereka itu tidak memiliki apapun dalam kehidupan mereka. Namun Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, hidup kan harus terus berjalan. Naomi dan Rut tidak bisa hanya dengan berpangku tangan lalu rezeki itu mengalir dalam kehidupannya. Karena itu kita melihat bagaimana mereka mengupayakan agar supaya hidup itu dapat berlanjut. Karena itu kemudian Rut meminta izin dari Naomi supaya dia dapat bekerja. Dan ketika izin itu diberikan, maka Rut pergi memungut jelai. Dan ketika Rut bekerja, Naomi mengizinkan untuk Rut bekerja. Naomi sedang mengakui di hadapan masyarakat atau di hadapan orang banyak bahwa dirinya sungguh tidak lagi punya apa-apa. Kalau dulu dia adalah seseorang yang diberkati Tuhan, tidak hanya dengan kehadiran suami dan anak-anak, tetapi juga kehidupan yang dicukupkan. Kini ketika ia kembali ke Bethlehem, ia menyatakan diri bahwa saya adalah seseorang yang tidak lagi memiliki apa-apa dalam kehidupannya. Karena itu Rut yang mengambil inisiatif untuk meminta izin bekerja, dia pun memperlihatkan kehidupan yang tidak merasa malu, tidak merasa risih ketika harus melakukan pekerjaan yang sangat sesederhana sekalipun. Yang ketika dia bekerja dari pagi sampai petang, pekerjaan itu belum tentu dapat mengangkat harkat derajat kehidupannya bersama dengan ibu mertuanya. Tetapi dia tetap lakukan itu. Pekerjaan yang sesederhana sekalipun
dilakukan oleh Rut selama ia dapat membiayai kehidupan dirinya dan kehidupan ibu mertua yang sangat dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, atas izin dari mertuanya ini Rut tiba di ladang milik Boas. Di ladang milik Boas, Rut bekerja di belakang para penyabit. Jadi dia mengikuti langkah-langkah para penyabit dengan berharap ada bulir-bulir jelai yang tertinggal, yang terjatuh supaya dapat dia kumpulkan. Lalu kemudian kita melihat bahwa dalam bekerja Rut ini tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia sampai di ladang milik Boas, dia bekerja terus-menerus karena dia hanya punya pikiran bagaimana bisa melanjutkan kehidupan bersama orang-orang yang dikasihinya. Karena itu dia bekerja dengan tekun dan setia. Dan kita juga mau melihat ketika Naomi dan Rut datang ke Bethlehem pada musim menuai jelai, ini mau memperlihatkan kepada kita tentang pemeliharaan Allah. Bahwa Allah pada dasarnya terus dan tetap memelihara kehidupan umatnya. Mengapa demikian? Karena tersurat dalam undang-undang kehidupan orang Israel, kalau orang miskin, kalau orang asing, itu mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk juga dapat menikmati, mengalami sukacita yang dirasakan oleh banyak orang, yaitu sukacita pada waktu panen. Karena itu sudah jadi aturan main di Israel pada saat itu. Kalau ada pemilik ladang yang diberkati Tuhan dengan hasil panen yang melimpah, maka tugas orang itu juga bagaimana memperhatikan kehidupan orang-orang miskin dan kehidupan orang-orang asing. Karena itu tidak heran ketika musim menuai jelai, maka banyak orang miskin, banyak orang asing yang mengambil kesempatan ini untuk kemudian mereka bekerja di ladang di belakang para penyabit, supaya mereka dapat mengumpulkan bulir-bulir jelai untuk melanjutkan kehidupan. Ternyata kehadiran Rut di ladang milik Boas ini mendapat perhatian Boas. Jadi yang datang di ladang milik Boas itu kan tidak hanya Rut, tapi banyak orang miskin, banyak orang asing. Dan kita lihat bagaimana kehadiran Rut, seorang perempuan asing itu mendapat perhatian dari Boas, yang saat itu dia datang mengunjungi para pekerja-pekerjanya yang sedang menuai hasil panen. Dicatat dalam teks kita, karena rasa ingin tahu yang besar, maka Boas mencari tahu tentang siapa perempuan asing ini, dan dia mendapatkan informasi tentang keberadaan Rut. Rut adalah orang yang bersama-sama Naomi kembali dari Moab. Rut adalah seorang yang sopan. Kenapa dia sopan? Ketika dia bekerja, dia tidak hanya meminta izin dari mertuanya, tapi dia juga meminta izin dari mandor, ya, dari orang yang dipercayakan oleh Boas untuk menyelenggarakan panen pada saat itu. Lalu kemudian Rut adalah seorang pekerja yang berdedikasi. Dikatakan dalam teks kita bahwa dari pagi, dari datang, dia terus bekerja. Karena dia sadar diri bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang bukan tetap, bukan pekerjaan yang memang dia miliki, tetapi pekerjaan yang diberikan karena adanya musim menuai jelai. Sehingga kesempatan ini dia pakai untuk terus bekerja. Dan alhasil Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Rut mendapatkan kemurahan hati dan kebaikan daripada Boas. Di mana dalam pasal kedua ini dicatat bahwa Rut diberi kesempatan
seluas-luasnya untuk terus bekerja di ladang milik Boas sampai akhir musim menuai. Dan Rut juga diizinkan untuk makan dan minum sehidangan dengan para pekerja-pekerja yang lain. Tidak dipisahkan. Karena dia seorang asing lalu dia dipisahkan, tidak. Tetapi dia diizinkan untuk makan dan minum sehidangan dengan para pekerja yang lain. Yang memang bekerja di ladang milik Boas. Dan berikutnya dikatakan atau dicatat dalam teks kita bahwa Rut juga diberikan perlindungan. Dijaminkan perlindungan bahwa selama kamu bekerja, kamu tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu oleh siapapun. Bahkan yang terakhir, Boas memerintahkan kepada para penyabit-penyabit perempuan untuk dengan secara sengaja menjatuhkan bulir-bulir jelai. Supaya apa? Supaya Rut mendapatkan lebih banyak lagi bulir jelai untuk dapat menghidupi kehidupannya bersama dengan ibu mertuanya. Karena itu di akhir dari teks kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dicatat bahwa apa yang Rut kumpulkan pada satu hari itu kira-kira seeva banyaknya. Jadi berkat kemurahan hati Boas, Rut mendapatkan bulir jelai seeva banyaknya. Seeva itu kurang lebih bisa 13 atau 15 sampai 25 kilo dalam satu hari. Ya, kalau itu menjadi kebutuhan pokok kita, maka kira-kira kalau untuk 2 orang itu bisa mencukupkan kebutuhan hidup selama beberapa hari ke depan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada malam hari ini kita mau belajar yang pertama dari kehidupan Rut. Sosok Rut adalah sosok yang penuh kasih dan setia. Kasih dan setianya tidak hanya diperlihatkan Rut kepada mertuanya hanya dalam keadaan senang. Tetapi dalam keadaan yang susah sekalipun, Rut memilih tetap berada di sisi dari ibu mertuanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, susah sekali untuk menemukan orang-orang yang tetap berlaku penuh kasih dan setia dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sulit. Ketika kita ada di masa pandemi, Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada banyak orang kehilangan pekerjaan, perceraian itu semakin meningkat terjadi di Indonesia. Alasannya beragam, tetapi yang paling banyak adalah karena tidak mau secara bersama-sama hidup susah. Kami tidak lagi punya pekerjaan sehingga memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Rut tidak demikian. Dia buktikan kasih dan kesetiaannya justru ketika mertuanya ada dalam kesusahan, ada dalam kesulitan, ada dalam kepedihan. Karena itu Rut buktikan itu bahwa dia tetap hidup sebagai seorang pribadi yang penuh kasih dan setia. Ini jarang terjadi, ya, menemukan seseorang yang penuh kasih dan setia dalam keadaan-keadaan yang sulit. Kalau dalam keadaan-keadaan yang senang itu banyak orang yang mau mengasihi, ya, setia dengan kita. Tapi kalau dalam keadaan susah amat sangat jarang. Karena itu kita mau belajar dari Rut, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik susah ataupun senang, baik kehidupan ini berjalan baik atau tidak baik sekalipun, biarlah sebagai suami istri, orang tua anak, mertua menantu, kita tetap memperlihatkan kehidupan yang penuh kasih dan setia. Sebab di sana terdapat kekuatan dan berkat Tuhan di dalam melanjutkan kehidupan. Selanjutnya dari Rut kita belajar bagaimana dia bekerja. Dia sosok yang rajin,
dia punya inisiatif untuk bekerja, dia tidak dipaksa oleh Naomi. Dan ketika dia bekerja, dia tidak berpangku tangan, dia tidak bermalas-malasan, dia memberi teladan bagaimana dalam hidup manusia itu harus bekerja keras untuk dapat hidup. Dan dia tidak menggantungkan diri pada tangan atau belas kasih orang lain. Apa yang dia punya? Dia punya tenaga, dia kerahkan, dia bekerja. Dan dalam bekerja dia adalah orang yang sopan. Pengawas katakan dia minta izin dulu dengan saya untuk dapat bekerja di sana. Dan dia adalah seorang yang rendah hati, tidak malu dengan pekerjaannya yang dipandang hina. Selama itu halal, didapatinya dengan jujur, itu dilakukannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa di saat sekarang ketika kita hidup di masa pandemi, ternyata saya kemarin melihat begitu ya, menurut Badan Pusat Statistik Kota Solo menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Bengawan ini semakin meningkat. Kalau di tahun 2019 itu 8,7% penduduk miskin, di tahun 2020 9,03% penduduk miskin, di tahun 2021 itu meningkat menjadi 9,4% penduduk miskin. Apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini? Bagi setiap kita yang masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bekerja, maka mari kita mensyukuri setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Bekerja dengan rajin, dengan sopan, dengan rendah hati, agar dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita terus merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga mampu menjalani hari-hari hidup ke depan, bahkan di masa pandemi ini. Yang terakhir kita belajar dari Boas. Boas adalah seseorang yang berhikmat. Dia adalah seseorang yang karena kekayaannya tidak membuat dirinya menjadi sosok yang angkuh, yang culas, yang arogan. Sebagai seorang pemberi kerja, dia berlaku ramah, dia murah hati kepada para pekerjanya, termasuk kepada orang-orang asing. Berbeda dengan kebanyakan berita yang mungkin Bapak Ibu Saudara dengar pada masa kini. Ada begitu banyak perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan dari pemberi kerja terhadap para pekerjanya. Yang viral di awal tahun 2022 ini adanya kerangkeng manusia di rumah salah seorang bupati, gitu ya. Ditemukan di sana berapa orang yang meninggal dunia. Tindakan-tindakan manusiawi itu terjadi. Berbeda dengan Boas. Karena itu mari belajar dari Boas, ketika Tuhan mempercayakan berkat, mempercayakan harta benda, mempercayakan kekayaan, kita sikapi dengan baik dan benar. Kita belajar dari Boas bahwa apa yang kita terima dari Tuhan, kita pakai untuk menolong orang lain, sehingga melalui kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh meneguh kuatkan kita untuk terus menjalani kehidupan di masa-masa pandemi. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Kita menyanyi firman, kita memuji Tuhan, merespon firman Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat 462 bait 1 dan 2. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia
Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan. Mampukan kami untuk selalu dapat mensyukuri setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan bekerja dengan rajin, dengan sopan, dengan rendah hati. Sehingga melalui pekerjaan kami, berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami, yang menandakan pemeliharaan Allah tak pernah putus dalam kehidupan kami. Dan melalui pekerjaan yang kami lakukan, kami pun memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar dari Ruth yang mendedikasikan hidupnya dengan sungguh bagi kehidupan keluarga, dan juga bagaimana ia dengan penuh kasih dan setia mendampingi kehidupan ibu mertuanya yang dalam kesulitan hidup. Namun optimisme itu boleh ada dalam dirinya, sehingga tekad yang kuat, tidak mudah meratapi kejatuhan, kemiskinan, maka ia bekerja. Dan ketika ia bekerja, Allah memberkati, Allah memeliharakan kehidupannya. Maka kami juga mau belajar dari Ruth untuk mensyukuri pekerjaan yang Tuhan beri, dan ketika pekerjaan itu kami terima, ajar kami untuk melakukannya dengan rajin, menunaikan tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab, dan selalu mengingat bahwa pekerjaan pun adalah anugerah Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan-pekerjaan kami, hidup kami dipelihara oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan memeliharakan kehidupan Ruth dan Naomi. Terima kasih Tuhan, kami juga belajar dari Boaz bagaimana menyikapi, merespon berkat pemberian Tuhan dalam kehidupan. Tidak menjadi pribadi yang angkuh, yang congkak, yang kikir, yang arogan. Kami mau belajar ketika Tuhan perkenankan kami untuk dapat bekerja, bahkan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang dimana di dalamnya banyak orang yang juga bekerja bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan agar kebaikan, kemurahan hati tetap menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, di malam hari ini kami bersatu hati mendoakan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Mari Engkau lawat bangsa ini, Engkau tolong para pemimpin bangsa ini, hikmat-Mu menyertai langkah kehidupan mereka, dan juga menyertai setiap keputusan yang diambil, agar segala sesuatu yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan agar upaya-upaya pemulihan perekonomian, pemulihan mereka yang terpapar COVID-19 itu boleh ada dalam campur tangan Tuhan, sehingga Indonesia boleh bangkit dari keterpurukan dan tetap optimis memandang hari depan yang Tuhan anugerahkan bagi perjalanan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, agar gereja-gereja Tuhan juga tetap bertahan, tetap kuat, tetap berjalan di masa pandemi ini. Tuhan memberkati GPIB secara khusus, fungsionaris Majelis Sinode ke-21, dan secara khusus juga memberkati GPIB Solo Utara yang ada di tempat ini. Engkau memberkati seluruh warga jemaat GPIB Solo Utara, mulai dari anak bayi sampai yang lanjut usia, dalam kehidupan pribadi, di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan bermasyarakat. Engkau menghadirkan kami, memakai kami terus untuk menjadi garam terang dan berkat, sehingga kesaksian hidup yang kami boleh wujud nyatakan adalah kesaksian hidup yang memuliakan nama Tuhan. Doa kami bagi yang sakit, mari Tuhan Engkau menolong, menjamah, mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuat kuasa dan kasih itu, agar setiap mereka yang sakit boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan pemulihan, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil selama Tuhan berkenan untuk menyatakannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-Mu yang bersyukur karena bertambah usia kelahiran ataupun perkawinan. Mereka yang bersyukur karena banyak hal yang Tuhan wujud nyatakan dalam kehidupan mereka. Biarlah rasa syukur mereka kepada Allah menjadi hal
yang membawa mereka untuk semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sebagaimana Tuhan sudah menolong kehidupan mereka, Tuhan yang sama jugalah yang akan terus menuntun perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan warga jemaat yang bergumul karena kesulitan mendapatkan pekerjaan, yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman sepadan, yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, yang bergumul karena relasi yang kurang harmonis di tengah keluarga, yang bergumul karena duka cita. Tuhan, mari Engkau tolong agar setiap jemaat yang bergumul, mereka menemukan mendapatkan kelegaan hanya dengan berseru, berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami terus memohonkan kesehatan, kekuatan menjadi bagian dari perjalanan hidup kami, agar segala aktivitas kegiatan kami dapat kami kerjakan dan kiranya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh terselenggara di malam hari ini. Berkati diaken penatua dan hamba yang boleh melayani Engkau, organis, prokantor, tim multimedia, agar pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan dan bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah kehidupan kami di malam hari ini. Biarlah di malam hari ini kami berserah dalam istirahat kami, dan dalam perkenanan Tuhan sajalah kami dibangunkan di pagi hari untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 89 bait 1 dan 2. Perbuat apa dengannya. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, kami mohon perhatian sejenak untuk warta lisan pada malam hari ini. Yang pertama, ibadah keluarga gabungan akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 di Gedung Gereja pukul 19 WIB dan diundang kehadiran seluruh jemaat. 2. Ibadah pelekat PKB dan PKP ditiadakan sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri. Demikian warta jemaat pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 117 bait 9, 10 dan 11. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.